Saya merasa di sini ada orang-orang yang masih hidup di masa lalu, minimal trauma atau memori. Tapi Tuhan larang kita hari ini untuk hidup bagi apa yang sudah di belakang kita. Jangan diingat hal-hal dari purbakala, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Saya jadi ingat ayat lain di Yesaya yang berkata, tidakkah kau tahu? Lihatlah, bahkan pria hamil, begitulah bahasa sehari-harinya, nggak mungkin itu kiasan saja bahwa seaneh itu Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita, dalam pelayanan, pekerjaan, dalam masa depan, dalam keluarga, family kita, nggak mungkin, yang mustahil, yang udah berabad-abad, nggak bisa berubah. Banyak perkara yang hanya Tuhan brandingnya itu akan terjadi di hidupmu. Nah kalau seperti ini itu nggak bisa diajarkan. Saya ngomong begini itu ada orang yang nangkep, ada yang enggak. Yang nangkep itu yang spiritnya siap, amin, lalu terjadi sesuatu dalam hidupnya. Tapi ada orang yang berkata, maksudnya? Makanya itu tidak semua segala sesuatu itu bisa diajarkan dalam kerajaan Allah itu. Ada hal-hal tertentu yang only can be taught, cannot be taught. Ada perkara-perkara tertentu yang tidak bisa kita itu ajarkan, mesti ditangkap mentah-mentah di dalam hati yang siap sedia. Saya harap kata-kata saya ini akan memancar seperti air di padang gurun. Dan saya nggak pikirkan sebelumnya. Saya bahkan nggak tahu nih kalimat berikutnya apa. I don't know. Saya cuma ada ayat di depan saya. Saya harap Anda menangkap sesuatu. Barang siapa bertelinga, hendaklah yang mendengar apa yang roh. Apa yang roh? Bukan tulisan. Yang roh, hendak katakan kepada jemaat. What the Spirit has to say to you. Tangkap sesuatu. Khotbah saya ini nanti misalkan 50 menit. Anda tidak akan dapat 50 menitnya semua. Kalau Anda dapat 5 menit aja kontennya, dan itu nangkap sesuatu untuk hidupmu, radarmu nyala, itu akan sesuatu terjadi quickening power, atau terjadi kuasa kebangkitan dalam hidupmu. Untuk saya menyampaikan khotbah ini, saya doa itu 7 jam. Ini bukan makanan instan atau super mie instan. Saya doakan setiap ayat yang saya hendak khotbahkan. Tidak mengubah pesan Alkitab, tetapi mengubah telinga yang mendengarnya. Ada saatnya di mana suara Tuhan sungguh-sungguh didengungkan directly to you. Karena dahulu Tuhan ngomong begini tentang Israel. Ini kondisi Israel dalam sejarah. Tapi ini juga bisa menjadi kondisi kita individu lepas individu. Apa yang kita lalui di belakang sana yang merupakan trauma, Tuhan suruh kita meninggalkannya. Karena Tuhan tidak bisa berbuat banyak dalam hidupmu kalau hatimu Nasaret, tidak percaya. Dulu apa aja hal-hal dari dulu yang harus kita tinggalkan, yaitu ketika engkau ditinggalkan, memori itu harus dihapus. Ketika engkau dibenci, ketika engkau tidak disinggahi. 3 hal ini adalah tritunggal bahaya dalam kehidupan orang yang mau dipakai Tuhan dengan cara yang baru kemudian hari. Karena 3 hal ini kalau tidak lepas dari kedagingan Anda tidak bisa dibawa masuk ke dalam perkara-perkara rohani selanjutnya. Pertama-tama ditinggalkan. Tinggalkan dalam bahasa Inggrisnya itu being abandoned. Ditinggalkan itu tidak enak. Orang kalau ditinggalkan karena alasan yang tepat aja tidak enak. Kalau Anda masih membawa suatu trauma, meskipun trauma itu tidak bisa Anda hindari. Tidak bisa, sebab cara pemakaian Allah nanti itu akan tabrakan dengan karaktermu yang belum dibentuk sama Tuhan. Mesti ditinggalkan. Tidak bisa maju. Bukan hanya Anda tidak bisa maju, Anda bisa jadi bottleneck-nya, bisa menjadi penyumbatnya nanti anak keturunan Anda, anak buah, anak perusahaan, anak pelayanan, anak kandung, anak rohani, semua nanti akan mengikuti jejak Anda. Guru kencing berdiri, murid kencing lari. Atau lebih tepatnya, guru tidak kencing, muridnya mampet malahan. Apalagi kalau ditinggalkannya itu trauma yang buruk. Ada orang yang ditinggalkan jadi posesif sama pacar. Ada orang yang ditinggalkan jadi gak percaya sama laki-laki karena memang dia pernah dikecewakan suami. Apalagi yang sifatnya gitu. Yang sifatnya betul aja menjadi karakter tidak dibenarkan. Apalagi yang salah dan dimanja. Jangan pernah manjakan dosa, jangan pernah manjakan trauma, jangan pernah manjakan kepahitan, jangan pernah manjakan roh penolakan. Sebab semua itu nanti tidak akan menjadi berkat kemudian hari. Ketika engkau ditinggalkan. Seperti gereja di Yerusalem, Tuhan terpaksa kirim aniaya. Bukan karena Tuhan menganiaya mereka, Tuhan izinkan baru terjadi diaspora. Jangan sampai orang itu begininya karena diaspora, apalagi karena pecah. Tapi biarkan orang begitunya itu karena amanah. Tidak boleh bawa-bawa trauma. Coba saya berdoa dalam nama Yesus dalam spirit nubuatan, dalam profetik. Profetik itu tidak harus bicara tentang prediksi. Nanti hujan, nanti panas. Satu unsur daripada profesi atau nubuatan itu juga memberitahukan isi hati Tuhan yang untuk sekarang. Tidak tentu untuk besok hari. Tidak tentu semuanya itu dalam bahasa Inggrisnya foretelling, F-O-R-E, telling.
Tapi kadang-kadang FORTH yang artinya foretelling, membicarakan sekarang demikian firman Tuhan. Gak harus bicara tentang apa yang akan datang. Saya harap Anda nangkap ini. Karena Tuhan mau berbuat sesuatu yang besar dalam kehidupanmu Bapak Ibu. Tentu dimulai dari dirimu. Tidak boleh membawa trauma apa-apa. Ketika engkau ditinggalkan lalu dibenci. Kata dibenci sini ya. Kalau kita tuh dibenci untuk perkara kalau memang kita layak dibenci itu lain cerita loh. Itu pun menyakitkan ya kan. Pernahkah kita dibenci? Karena kita memang layak dibenci. Ada orang yang begitu kan. Kadang kita itu takut melangkah karena kita takut dibenci. Tapi ketika hatimu mencoba untuk menyelamatkan dirimu atau membuat semua orang suka padamu, hidupmu tidak akan kemana-mana. Memang jangan sampai kita dibenci karena kita layak dibenci atau karena kita memberi alasan untuk dibenci. Tapi kadang-kadang kita sudah hidup baik dan benar aja. Menurut kita loh ya, kita sudah berusaha. Sempurna sih enggak, pasti kalau orang dicari celahnya ada. Apalagi jika Anda dibenci oleh orang yang Anda tidak pernah salah, itu sakitnya luar biasa. Kalau Anda itu memomong orang itu 20 tahun misalnya, Anda kasih, sayangi, doakan keluarganya. Anda cintai. Waktu mereka jatuh, Anda ada di sana untuk mengangkatnya. Anda tidak minta apa-apa. Kadang-kadang cara mengalahkan, lonely kalau dibenci itu adalah, jangan digubris lah perasaanmu. Nggak usah digubris. Orang Kristen terlalu manja sama perasaannya. Perasaannya terlalu menempati center stage dalam hidupnya. Aku lonely, so what? Everyone is lonely. Aku rasa gak mampu. Kamu gak sendiri, aku juga merasa gak mampu. Cuman aku melaku. Saya suka sekali bahasa Indonesia melakukan itu. Ada bahasa Jawa di dalamnya, melaku. Mana bisa melakukan kalau gak melaku dulu. Keluar dari kamar. Saya pernah datangi sama orang yang mau konseling. Kadang-kadang memang orang butuh konseling. Tapi kadang-kadang orang yang butuh konseling, yang merasa butuh konseling, gak butuh konseling sesungguhnya di mata Tuhan. Gak tentu orang yang merasa dirinya butuh belas kasih. Butuh belas kasih saat itu. Saya datangi sama orang, sudah. Oke, ayo kembali pelayanan. Loh, kok gitu aja? Iya kembali pelayanan sudah. Loh, tadi yang tak ceritain, gak perlu saya tanggapi. Sembuh-sembuh sendiri bulan depan sudah gak ada apa-apa. Terlalu manja. You jangan terlalu manja. Kalau Anda mau dipakai Tuhan, tidak boleh terlalu manja. So what lah, dibenci biasalah. So what? Lalu saya keluar gitu aja, diberitahu Tuhan, saya keluar. Gak pernah saya ditolak doa. Doa itu kan selalu diterima Tuhan, kecuali kalau doanya itu curhat yang gak ada tujuan. Tuhan akan berkata, keluar, gak perlu doa. Inilah waktu yang buruk untuk berdoa. Keluar. Udah, tiba-tiba gitu aja. Tiba-tiba kuat sendiri. Gak usah manjakan. Gak usah konseling dirimu sendiri terus-terusan. Just do it. Lakukan bagianmu. Sisanya Tuhan.